Tuh. Terus persiapan juga kalau misalkan nanti ditanya pertanyaan yang sensitif gitu. Karena kadang misalkan ya tadi walau bapakku sudah meninggal, aku sempat ketakutan nanti kalau ditanya di awal pertanyaan aku khawatir itu akan merubah gitu. Fokus dan lain sebagainya. Tapi beneran teman-teman, aku ditanya tentang itu. Tapi di bener-bener pertanyaan terakhir penutup. Jadi waktu itu bapaknya ingat banget aku tanya, bapaknya nanya, balik lagi di Kukusan Kumpul-Kumpul Santuy bareng aku Ara dan juga aku Halim. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Lim? Nah, hari ini kita mau bahas topik yang sangat menarik. Wow. Bahkan mungkin ditunggu-tunggu sama orang yang suka belajar. Nah, suka free money. Suka free money, oke. Intinya belajar yang gak ngeluarin uang. Oke, kayak aku mulai nangkep nih. Belajar gak ngeluarin uang, tapi malah dikasih uang. Malah dikasih uang, bener. Nah, kita hari ini bakalan bahas soal beasiswa. Yang beasiswanya itu namanya beasiswa LPDP. Oke, beasiswa LPDP menarik nih. Karena teman-temanku juga banyak, Lim, yang kayak tertarik kalau mereka itu untuk ikut LPDP. Cuman biasalah problemnya mahasiswa tuh pasti, aduh takut bisa gak ya gitu. Bener. Nah, hari ini kita bakalan kulik soal beasiswa LPDP tadi, yang merupakan itu sebuah beasiswa untuk S2 dan S3. Betul. Kebetulan karena kita ada narasumber yang luar biasa hari ini. Nanti kita akan bakalan kulik soal LPDP tadi. Ya, dengan Mbak Tara. Boleh dong Mbak kenalan dulu. Perkenalkan langsung. Oke, perkenalkan teman-teman semua. Halo Ara, halo Halim, salam kenal. Saya Deni Iswara, biasa dipanggil Deni atau Dea kalau di Poltekkes ya nama panggungnya. Oke, Mbak Dea. Kemudian asalnya dari Bantul dan saya alumni dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Wih, alumni tahun berapa Mbak? Alumnus ya. Lulusnya kalau apanya dulu nih? Karena dari D3, D4 profesi. Oh iya, semuanya di sini ya. Semuanya di Poltekkes berarti. Ini aja sih yang paling terakhir ya, yang paling terakhir profesi Kemen 2023. 2023. Oke, berarti baru 2 tahun yang lalu. Yes. Iya, 2023 2 tahun yang lalu. Oke, hari ini belakangan ini kesibukannya apa, Mbak Dea? Oke, untuk kesibukannya yang utama karena sebagai awardee melanjutkan studi ya di UGM. Saya lanjut S2 di UGM di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kemudian kesibukan yang lain saya juga membantu Bu Yuni, Ibu Wadir 1 di sini membantu backup beliau. Kemudian apalagi ya, saya juga sebagai bidan aktif di komunitas, salah satunya jadi bidan tim pendamping keluarga di daerah Bantul. Oh wow, sibuk sekali ya, banyak banget ya kegiatannya ya. Produktif sekali ya Mbak Dea. Tadi Mbak Dea berarti jurusan sekarang itu sedang pendidikan, berarti masih menempuh pendidikan S2 masih ya? ongoing. Oke, jurusannya tadi di fakultasnya di FKKMK, kemudian prodinya Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah ini walaupun di Kesmas tapi alhamdulillah cukup linear dan sama kebidanan karena di Kesmas ini ada beberapa peminatan teman-teman. Ini sekalian promosi IKM ya. Itu tadi juga mau ditanyain kok Kesmas kenapa ya? Kan oleh bidan ya gitu. Beda sih, tapi walaupun ada kesinambungannya, tapi mungkin ada alasan tertentu dari Mbak Dea mungkin. Kenapa memilih gitu? Oh iya. Ini jadi kayak wawancara nih. Jadi kalau di IKM itu ada beberapa peminatan. Mungkin bisa teman-teman besok teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa. IKM itu ada beberapa peminatan. Ada KIA Kespro, Kesehatan Ibu Anak dan Kesehatan Reproduksi. Ada Epidemiologi, ada Kesehatan Lingkungan, ada K3, Promkes, Gizi sama International Health. Epi tadi udah sebutin belum ya? Udah. Itu internasional juga ada. Berarti sekitar ada 7 peminatan. Luas banget. Terus kenapa saya memilih KIA Kespro? Karena dari kurikulumnya tuh sesuai banget sama passionku gitu. Kayak rencana aku besok, rencana kontribusiku apa, dan aku tarik ke belakang kira-kira untuk bisa merealisasikan rencana kontribusiku tuh aku harus menempuh pendidikan apa sih gitu. Jadi kita harus tahu juga kurikulum yang akan kita pelajari besok ke depan apa. Jadi biar nggak salah pilih dan sesuai sama nantinya kita untuk berkontribusi. Oke, wow. Terlihat prepare sekali ya. Jauh terlihat aja ya. Wow. Dengan produktivitasnya tadi masih bisa ngambil sebanyak itu lah ya. Iya. Wow. Keren banget. Oke, mungkin langsung masuk aja lah ya bagian ke LPDP. Iya, yang pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Oke, berarti tadi kan sudah sempat disinggung lah ya soal LPDP itu apa kan. Nah mungkin boleh gak sih Mbak mungkin dijelasin dari Mbak Deanya sendiri sebenarnya LPDP itu apa sih ya. Offline kita
tahu sebatas permukaannya aja. Sekilas aja itu beasiswa dari pemerintah, gitu. Nah, mungkin dari Mbak Dia ada yang penjelasan lebih rinci mungkin lah ya, spesifik untuk LPDP apa sih gitu. Jadi LPDP itu kepanjangannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, pengelola dana ya. Jadi ini memang salah satu program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi untuk pengelolaannya dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi dari sistemnya, kemudian kayak istilahnya induknya ya, itu tuh yang mengelola dari Kementerian Keuangan. Terus beasiswa LPDP ini ditujukan untuk ini ya, otomatis untuk mendukung ya, untuk mendukung warga Indonesia yang pasti untuk bisa menempuh pendidikan tinggi, terutama di bidang S2, magister, dan juga doktoral atau S3 seperti itu. Dan itu baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita nggak hanya akan melanjutkan studi di Indonesia aja, tapi kita akan terfasilitasi juga kalau mau ke luar negeri. Berarti internasional juga lah ya. Bahkan kalau mau double degree juga bisa. Kayak misalkan di sini ambil degree yang untuk di Indonesianya pun kita bisa double degree dari luar negeri. Jadi misalkan lulus nih nanti dapat dua degree. Dalam negeri dan luar negeri bisa kayak gitu juga. Oke. Tadi kan udah ini ya Mbak, LPDP dari ini dan itu tuh sebenarnya untuk beasiswanya sendiri dia itu nge-cover apa aja sih Mbak? Wah, banyak teman-teman. Ini paling sangat ditunggu-tunggu ini mau cover apa aja sih Mbak gitu. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita studinya, kalau saya ya misalkan saya lanjut studinya kan di UGM. Saya orang di dalam provinsi ya. Jadi kan ada yang namanya dana kedatangan gitu. Nah, kalau dari dalam negeri dari satu wilayah kuliah dan tempat tinggal kan, misalkan dari Bantul ke UGM kan di Sleman ya, Jogja ya. Itu saya nggak dapat dana kedatangan. Tapi kalau teman-teman yang dari luar DIY, misalkan ya dari Lombok atau dari Bali mau sekolah di UGM gitu, mereka akan mendapatkan dana kedatangan. Nah itu satu. Jadi ketika mau mengawali studi akan mendapatkan dana kedatangan yang pertama. Itu nominalnya besok spill ya. Itu kemudian yang selanjutnya ada juga dana buku. Jadi setiap tahunnya kita dapat dana buku. Jadi misalkan kalau studi S2 itu kan 2 tahun ya, 2 semester. Setiap 1 tahun sekali kita dapat dana buku, nominalnya sekian gitu. Dana buku. Terus setiap bulan kita juga mendapatkan living allowance gitu, atau kayak ya untuk kebutuhan sehari-hari kayak kita. Uang saku berarti. Dan dana bulanan gitu istilahnya. Itu kita dapat juga, tapi turunnya setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap turun kita udah harus bisa manage ya. Wah ini uangnya harus untuk 3 bulan. Benar, karena kayak ini uang negara. Gitu. Terus dapat apa lagi ya? Ini kayak asuransi kesehatan dan lain sebagainya itu dapat. Terus nanti kalau misalkan teman-teman selama kuliah mau mengembangkan diri kayak ikut international conference atau student exchange dan lain sebagainya, itu bisa difasilitasi. Gitu. Jadi kalau kita ikut international conference bisa dibiayai. Jadi kayak mungkin ya, kan ada urutan sistemnya ya. Mungkin kita awalnya bisa yang biaya mandiri dulu dan nanti kayak di reimburse gitu. Atau kalau enggak misalkan kita mengajukan jauh-jauh hari bahkan bisa langsung dibayarin misalkan kayak gitu. Jadi nggak cuma katakanlah nggak cuma semesteran aja ya, tadi meliputi dana transportasi ke sini juga dia kan di cover, terus kehidupan sehari-hari juga di cover. Itu dia. Bahkan sampai pengiriman delegasi atau ikut kalau mahasiswa ikut lomba kali ya, Mbak. Itu juga bisa ada juga. Cuma nanti mungkin dari levelnya dulu masuk ke kategori dibiayai atau enggak. Kan ada ini ya, ada kriterianya. Terus tadi ya selain SPP jelas ya, SPP jelas dibiayai fully funded, tapi ada juga yang parsial. Nanti aku ceritain setelah ini. Jadi ada beda yang, lagi. Ada yang full, ada yang sebagian aja gitu. Ada tipe-tipenya. Terus yang utama lagi untuk penelitian teman-teman kita juga akan didanai. Karena kalau enggak didanai kan pasti habisnya banyak ya. Apalagi sekelas udah magister dan juga S3 ya. Itu nanti bisa dibiayai juga. Nominalnya sekitar kalau S2 tuh 15 juta, tapi kalau yang S3 saya belum baca ya untuk nominalnya berapa. Itu lumayan banget kan? Itu lumayan banget karena biaya penelitian itu sangat luar biasa. Benar-benar. Kalau kita katakanlah kalau kita umum nih mandiri kan itu pengeluarannya besar sekali. Kan, ya. Ini tidak mengeluarkan malah dibayar gitu. Tapi yang jelas tetap harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul, dipertanggungjawabkan. Nanti juga ada outputnya, tapi nanti kayaknya aku juga mau tanya nanti outputnya apa sih yang harus dikerjakan sama Mbak Dea. Tapi nanti di akhir aja lah. Itu kita keep dulu di akhir. Ada yang belum aku sampaikan. Oh ya. Yang jelas lagi adalah dibiayai untuk publikasi jurnal.
Nice banget kan. Jadi kalau misalkan penelitian tadi ya. Jadi output dari penelitiannya udah dibayarin, nanti juga publikasinya akan dibayarin juga. Bahkan kalau mau upload publish jurnal internasional yang sekian juta itu bisa dibayarin juga. Berarti kayak sampai ke Scopus, Science Direct itu juga. Wow. Gitu. Jadi ada dana untuk publikasi juga. Jadi selama kita bisa mengikuti dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkannya, sebenarnya privilege-nya banyak sekali gitu. Dan kayak udah pokoknya fokus aja untuk belajar. Yes, right. Oke, lanjut nih Mbak. Berarti kan tadi banyak banget tuh kan benefit lah ya, benefit terkait dengan LPDP ini. Nah, aku cukup tertarik soal gimana sih Mbak waktu dulu Mbak tahu LPDP itu dari apa ya? Mungkin kita kilas balik kalau dulu ceritanya Mbak waktu mungkin ada struggle-nya juga lah ya. Nah, seleksinya juga apa aja sih Mbak waktu dulu tuh waktu applying buat LPDP ini? Sama ini deh Mbak, kenapa pada akhirnya memilih LPDP? Nah itu juga. Oke, agak berat ya berarti. Yang pertama tadi tahu dari mana ya tentang LPDP? Yang pertama jelas dong dari sosial media yang utama dulu. Memang sering lewat ya di Instagram atau apapun itu, TikTok dan lain sebagainya. Tapi yang sebetulnya lebih utama lagi adalah karena ini testimoni dari kakak-kakak kelas saya di SMA dulu. Kan saya di SMA 3 Jogja. Kebetulan banyak lulusan alumni-alumninya tuh keren-keren gitu. Memang keren, gak ada yang gak keren. Dan mereka banyak yang melanjutkan studi di luar negeri. Nah dulu memang awalnya saya mau apply studinya tuh di Australia di Unimelt sebetulnya public health juga, cuma karena ini karena keluarga sih, karena kebetulan walau malam waktu 2021 papa saya meninggal, jadi itu yang menghambat saya, bukan menghambat sebetulnya karena prioritas ya, aku akan mengutamakan keluargaku dulu karena kita kan masih masa berduka ya, masa akan aku tinggalnya. Jadi waktu itu memang sebetulnya pindah haluan ingin lanjutnya di dalam negeri aja gitu. Pun itu juga ada benefitnya karena aku masih bisa membantu di Poltekkes dan sambil studi kayak gitu. Tadi itu pertama karena termotivasi kakak-kakak kelasku dan teman-temanku yang memang banyak lanjut studi abroad ke sana. Keren-keren polos beneran deh. Terus apa lagi ya? Tadi kenapa kok pilihnya LPDP? Ya itu karena ya tadi kita kalau kita menginginkan sesuatu pasti kan kita akan mencari tahu tuh plus minusnya apa. Banyak beasiswa yang lain juga sebetulnya, cuma memang di Indonesia ini yang cukup bergengsi dan benefitnya cukup banyak. Nah aku pilih itu, aku memilih LPDP karena aku rasa dengan LPDP ini rencana kontribusiku tuh bakal bisa tercapai gitu, karena aku benar-benar difasilitasi penuh untuk mengembangkan diri, skill dan lain sebagainya. Oke, berarti kan banyak banget lah ya dari tahu dari kakak tingkat lah, terus dari teman-teman, terus tadi juga sebagai motivasi juga lah ya Mbak ya. Apalagi dari SMK 3 nih notabene udah emang favorit sih ya SMA-nya ya. Dan tadi kan sedikit juga soal mungkin seleksi sih Mbak ya. Seleksinya yang jadi pertanyaan apa aja sih? Terus apa aja juga yang perlu dipersiapkan, selain yang tentu juga kita harus belajar dan juga kita harus mempersiapkan mental kita buat di LPDP ini, tapi apa aja sih mungkin dari Mbak Dia sendiri yang harus kita benar-benar persiapkan untuk LPDP ini? Oke, untuk persiapannya itu minimal teman-teman itu, kalau aku dari timeline aku ya, kalau jangan dicontoh teman-teman, karena waktu itu persiapanku cukup mepet karena banyak beberapa kesibukan dan lain sebagainya. Sok sibuk aja sih. Cuma waktu itu paling enggak hamin 3 bulan tuh udah siap. Jadi LPDP itu kan persiapannya seleksinya ada administrasi, kemudian tahapannya administrasi, tes bakat skolastik atau semacam TPA gitu. Terus yang ketiga seleksi substansi atau wawancara. Nah untuk nyiapin administrasi ini banyak banget dokumen yang harus disiapin. Salah satunya untuk sertifikat bahasa, bisa pakai TOEFL. TOEFL pun itu harus ITP. Kemudian kalau yang luar negeri tergantung univ yang akan kita tuju mana. Apakah dia butuhkan TOEFL ITP aja ataukah IELTS atau apapun itu gitu. Nah tapi sekarang ini enggak semua calon pendaftar itu harus pakai TOEFL, karena ada juga yang beberapa jalur, ada jalur afirmasi, PNS, TNI, Polri, bahkan Bapak Ibu dosen yang mau bisa melanjutkan studi juga bisa gitu. Jadi karena beberapa beda-beda gitu Mbak. Jadi ada beberapa tipe beasiswanya untuk ditujukan ke siapa aja dan syaratnya berbeda-beda. Tapi mungkin mayoritas di sini pendaftar kan mungkin anak reguler ya. Kayak teman-teman nih Ara atau Halim mau lanjut studi itu masuknya reguler. Nah itu yang harus disiapkan benar-benar tadi sertifikat bahasanya. Karena kalau batas minimalnya 500, mungkin kalau banyak teman-teman yang dirasa kok aku belum siap ya. Nah, bahkan bisa dari sekarang teman-teman mungkin preparation dulu, ikut kelas preparation, atau mungkin ya kita bisa mengukur ya kemampuan diri kita seperti apa. Nah itu, karena waktu itu kalau sertifikat bahasa itu kan, sertifikat resminya itu kan keluar paling nggak sebulan. Waktu itu saya sebulan sebelum ini, jadi
ya itu persiapan dulu. Tapi kebetulan dulu saya pernah preparation, jadi waktu itu nggak preparation langsung tes aja. Cuma better teman-teman harus persiapan dulu, melihat ini kemampuan diri dulu. Kalau sekiranya bisa gas aja. Kalau aku waktu itu karena emang kepepet ya, jadi weslah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sekali ini dapat skornya cukup gitu. Wow. Siapa lagi ya tipsnya? Tadi yang administrasi kan tadi harus sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa. Terus kita juga butuh surat rekomendasi baik dari atasan kita atau mungkin dosen pembimbing. Nah, kalau waktu itu saya minta ke Bu Yuni karena memang kebetulan beliau pembimbing saya waktu D3, D4, bahkan sekarang membantu beliau kayak gitu dari Bu Yuni. Atau tadi ya surat rekomendasi, terus apalagi ya teman-teman. Oh ini kita mengisi kayak penilaian diri, isai dan lain sebagainya. Nah isai ini yang benar-benar nanti untuk wawancara tuh kayak dijadikan bahan wawancara dari pewawancara. Jadi pewawancara akan membaca isai kita, CV kita dari situ. Jadi itu bahan yang buat wawancara. Pemahaman diri juga perlu berarti. Selain kita mempersiapkan bahasa, tadi terkait dengan bahasa asing berarti ya, bahasa asing, terus terkait dengan administrasi berkas lainnya tadi, dan manajemen diri ternyata kita harus benar-benar memahami diri kita sendiri. Karena itu akan berpengaruh besar dalam pembuatan CV nanti ya. Dan bahasa itu juga teman-teman harus siapkan dari jauh sih. Jauh hari. Itu benar-benar bisa mulai start dari sekarang bahkan kalau misalnya kalian udah punya target PDP. Nah, Mbak tadi kan sempat dibahas tentang CV ya. Esai. Esai itu kan sering teman-teman tuh bingung ya, Mbak. Mau nulisin apa sih di dalam esai itu. Itu aku juga ngerasain sih itu. Kalau nulis apa sih gitu. Kadang-kadang kan ada yang bilang udah tulisin aja pengalaman kamu, inimu segala macam. Tapi kadang-kadang kita kayak aduh masa yang kayak gini ditulis sih. Kadang-kadang kita kan kayak minder sama apa yang kita punya sendiri ya, Mbak. Itu arah esainya tuh kayak gimana? Terus tadi kayaknya Ara mention Mbak sering bilang kontribusi Mbak ke depannya gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu bagian yang harus dimasukkan ke dalam esai atau ada administrasinya tersendiri? Oke, kalau untuk isai yang harus kita masukkan dalam isai, ini kayak bimbingan mentoring ya. Karena kebetulan aku karena ini sebenarnya buat kita juga sih. Gak masalah ya. Soalnya memang kebetulan sekarang ini juga saya ada beberapa menti untuk persiapan LPDP gitu. Alhamdulillah menti yang itu udah dikit ya promosi. Tahun kemarin tuh alhamdulillah mentiku ada 6 dan semuanya lolos. Alhamdulillah. LPDP. Ada yang 3 itu S2 kayak public health ada, keperawatan ada, dan 3 lainnya tuh calon dokter spesialis. Dan alhamdulillah mereka semua bahkan dokter spesialis juga. Kayaknya ini perlu dibahas nih. Aku bakal close karena kita tanyaan tapi sebenarnya masih banyak layar ya. Terus waktu itu terus apa lagi ya tadi? Oh ya, dalam isai itu yang harus ada itu yang pertama itu lebih ke 4 poin penting sih menurut saya. Yang pertama itu tentang isu atau permasalahan apa yang mau diangkat gitu. Jadi kayak apa sih urgensinya kita mau sekolah tuh gitu. Ada ya tadi kalau mengangkat isu atau permasalahan kita harus cari masalah apa yang ada di saat ini kita temui, terus solusi apa yang nanti kita akan berikan gitu. Kemudian cari gapnya. Maksudnya kayak misalkan ya aku dulu backgroundnya karena stunting nih misalkan. Terus sebagai aku dengan background bidan di akademis dan juga di klinis, aku punya solusi X atau membuat sebuah program atau apa yang nanti akan ikut serta menyelesaikan permasalahan itu gitu. Karena dirasa itu ada beberapa gap yang nanti aku sampaikan kayak gitu. Terus habis itu yang pertama kan tadi isu ya. Yang kedua tentang ini penilaian diri, branding, personal branding. Aku sampaikan tentang aku siapa, tapi jangan too much ya ngomongnya. Aku siapa, kemudian pencapaianku apa, penghargaan, kemudian apa yang udah aku lakukan gitu. Terus yang aku lakukan itu nggak cuma yang saya memiliki pengalaman penelitian ini gitu, nggak gitu, tapi kita jelaskan itu penelitian tentang apa, kemudian tugas kita ngapain di sana, terus action kita apa yang kita lakukan di sana, terus resultnya apa hasil dari kegiatan yang kita ikutin tadi gitu, kayak kebermanfaatannya apa. Jadi LPDP lebih meng-highlight tentang kontribusi, kolaborasi dan kayak keberlanjutan kayak gitu. Itu kan 2 poinnya tadi ya. Isu, permasalahan, personal branding. Terus yang ketiga aku lupa. Ketiga itu tadi rencana kontribusi teman-teman. Sorry, mungkin ini dulu rencana studi. Gitu. Kenapa kok aku harus menempuh studi gitu? Apakah kalau waktu itu ya saya menyampaikan kalau dengan kapasitasku yang sekarang untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu saya masih kurang capable, saya masih belum memiliki keilmuan yang cukup sehingga saya harus menempuh studi untuk bisa ini, misalkan gitu. Terus yang terakhir baru rencana kontribusi. Nah, rencana kontribusi ini kan kadang bingung ya, ini aku ngomongnya dari mana dulu nih, kayak semuanya pengen
aku pengen bermanfaat banget buat Indonesia misalkan. Itu bisa kita bagi juga jangka menengah, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi nggak yang langsung gambreng gitu, cuma ada step-stepnya, ada scope-scope-nya mana yang harus aku kontribusikan dalam waktu dekat, menengah dan panjang. Nah, tadi Ara sempat nanya kenapa kok aku selalu menyampaikan tentang kontribusi. Karena ya balik lagi, kita sekolah kan dibiayai oleh negara. Kayak misalkan aku membiayai Ara sekolah gitu. Terus kamu bisa kasih aku apa gitu. Gitu. Jadi kita kenapa selalu ngomongin kontribusi, karena ya tadi itu kita harus bisa memberikan feedback apa untuk negara yang udah biayain kita sekolah gitu. Banyak ada feedbacknya juga ya ke negara ya, benar. Nyambung sama yang tadi mau kamu tanyain. Sama dikit. Iya, hubungannya ada ke sana ternyata. Gitu, tapi atau mungkin kita tanyain aja lah ya. Iya, berarti boleh. Itu kan Mbak tadi jadi kontribusi kan ibaratnya nanti apa yang bisa kita berikan. Nah, berarti apakah ada bukan tuntutan, apakah ada ketentuan misalkan setelah lulus dari LPDP kan kalau dari luar negeri itu katanya harus kembali ke Indonesia. Kalau dari yang di dalam negeri, apakah nanti setelah selesai studi itu ada capaian-capaian yang harus terpenuhi gitu Mbak? Jadi ada peraturannya lagi gitu. Setelah studi kita harus mengabdi 2N+1. Misalkan kayak aku studi 2 tahun nih. Jadi selama 2 tahun kemudian aku masih tetap harus di sini dan mengabdi. Nah, mengabdinya mungkin kayak jadi gini, setelah lulus itu ada yang namanya Mata Garuda. Nah, Mata Garuda itu istilahnya kayak komunitas atau wadah yang mewadahi para awardee yang sudah lulus ini. Mata Garuda ini banyak program-programnya teman-teman. Jadi misalkan nih aku pengen magang dulu, aku pengen coba cari kerja dulu gitu. Tapi aku belum mau yang terikat banget nih. Nah di Mata Garuda kita bisa ngajuin. Nanti mereka bisa kayak mengarahkan gitu. Oh ini ada lowongan kerja atau lowongan magang untuk ya semacam internship gitu ya. Di sini nih gitu. Nanti awardee ini bisa lewat ini. Nanti apa segala macam ada seleksinya lagi. Terus nanti juga ada pelaporan. Jadi makanya yang dari luar negeri harus kembali itu karena kita harus lapor gitu, kayak aku udah selesai studi nih gitu. Bahkan sebelum lulus pun kita setiap semester ini laporan. Ada laporan juga. Ini juga saya harus mengajukan, aku belum karena masih nunggu surat dari prodi kayak KHS-nya harus gini. Kita membuat laporan capaian studi gitu per semesternya. Nah itu yang digunakan LPDP untuk memantau si awardee ini gimana progresnya. Bahkan ada juga teman-teman punishment-nya. Jadi nggak cuma yang enak-enak aja ya, tapi ada juga awardee yang beasiswanya itu dibekukan karena mungkin tadi dia tidak sesuai prosedur, harusnya lapor dia nggak lapor. Ada juga yang nggak tadi tuh setiap semester lapor nggak lapor. Ada juga yang tadi misalkan yang dari luar negeri nggak kembali atau mungkin tidak berkontribusi, tidak mengabdi di Indonesia, itu juga bisa kayak di blacklist gitu. Jadi mungkin besok kalau dia mau daftar LPDP lagi, ini ada track recordnya nih dulu kayak gitu. Tapi untuk mengabdi orang dalam negeri yang mengabdi 2N+1 ini itu nggak masalah juga kalau teman-teman itu mau lanjut studi ke luar negeri. Jadi ada yang langsung habis S2 juga gitu, misalkan kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi mereka boleh juga kayak gitu. Cuma harus di luar negeri itu ada aturannya lagi. Besok teman-teman bisa baca lagi di panduan. Berarti itu nanti kalau misalnya habis LPDP yang S2, kita mau ke lanjut S3 nih Mbak, kita ngajuin lagi tuh boleh ya? Boleh banget. Tapi kita harus lapor ke di beasiswa namanya websitenya itu. Kita menyampaikan kalau aku sudah selesai studi, tapi aku akan melanjutkan studi ke luar negeri. Nah itu nanti kita bisa bikin kayak ada formnya mengajukan itu di ACC atau enggak juga gitu tadi. Nanti bisa di ACC dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya nanti boleh lanjut tapi nanti melalui proses kita pengajuan dulu apakah nanti di ACC atau tidak gitu. Nanti kalau misalkan boleh, biasanya sih boleh sih ya, asalkan udah jelas ya mau lanjut studinya di mana. Tapi yang saya tahu untuk saat ini boleh lanjut studi tapi yang harus ke luar negeri. Ke luar negeri. Berarti itu kembali mendapatkan beasiswa ya Mbak? Iya, tapi nanti tuh tetap daftar lagi seperti biasa. Bahkan bisa ada kemungkinan juga ada kemungkinan juga yang dulu habis S2 langsung lanjut S3 nggak diterima juga ada, karena walaupun tadi dia tetap mengajukan diizinkan, tapi kalau memang tidak sesuai ya itu tadi mungkin entah karismanya menurun atau apapun itu ya seperti itu. Jadi kembali mengikuti serangkaian seleksinya ya. Tadi kan ada sedikit terkait dengan kontribusi ya Mbak. Kontribusi terus tadi kan di persyaratan juga ada sedikit dibahas soal apa sih yang mau kamu kasih lah ya ke kita, apa sih yang mau kamu inovasikan juga kan otomatis. Cuma terkait dengan outputnya juga. Apakah nantinya saat kita udah PDP nih kita masuk di perkuliahan seperti biasa S2, apakah nanti kita juga harus setidaknya ada bukti konkret implementasi dari kita yang sudah kita cantumkan di esai kita, atau
itu nanti tidak terlalu diperhatikan seperti itu. Kalau untuk saat ini karena saya belum sampai di step itu ya, masih kurang tahu lebih lanjut nanti untuk implementasinya seperti apa. Tapi setahu saya saat ini ya hanya dalam bentuk pelaporan tadi itu. Jadi dipantau setiap semester gimana. Cuma untuk outputnya nanti seperti apa, kalau testimoni dari alumni ya itu memang tidak yang terlalu diperhatikan. Kamu kemarin misalkan ya, aku waktu itu merancang program namanya Waras Husodo. Jadi itu program yang kalau kan nanti insya Allah nih outputnya menjadi tenaga pendidik atau jadi dosen itu kan akan lebih ke memaksimalkan peran di Tridharma perguruan tinggi ya, penelitian, pengabdian dan juga pembelajaran. Nah, biasanya programku itu tadi nantinya akan bergerak di bidang itu. Jadi kayak oke, sebagai peneliti aku akan menerapkan penelitian ini kan outputnya di pengabdian ya. Nah, di Pengabmas ini nanti ke masyarakat seperti apa pun saya di pembelajarannya saya akan melibatkan mahasiswa. Nah, terus sekarang ini kan banyak Pengabmas yang mungkin tidak ada evaluasinya atau tindak lanjutnya. Kayak mungkin kita ngasih intervensi gini kita tahu oke, udah selesai gitu. Nah, sedangkan kalau testimoni dari masyarakat itu kan iya cuma gitu aja Mbak karena nggak ada tindak lanjutnya. Nah, rencananya program ini akan berkelanjutan, berkepanjangan untuk mendampingi beberapa wilayah itu. Terus itu tadi kita nggak tahu ya, nanti itu kan baru rencana. Nah, walau akhirnya nanti tidak terlaksana ya sebetulnya tidak terlalu di ini ya, kayak kontrak aku waktu itu mau kayak gini nih, akhirnya enggak terlalu dipermasalahkan. Yang penting kita mengabdi tadi. Gimana pun bentuk langkah pengabdiannya seperti apa. Yang penting juga nanti di ending juga ada kontribusi konkret ke negara juga gitu di masyarakat. Soalnya kan kayak sekecil apapun kontribusi kita kan pasti akan berdampak. Nah, bagus lagi kalau dampaknya masih di skup kecil, otomatis akan membantu di wilayah setempat. Nanti bermitra dengan misalkan di tingkat kabupaten nih, di kabupaten sukses dinaikkan ke provinsi, bahkan nasional gitu. Ya, apalagi di Poltekkes Jogja ya, Poltekkes Kemenkes kan mitranya ya jelas sama Kemenkes. Kita bisa tuh ngajuin ke pusat nih, Pak, aku ada program ini. Keren nggak tuh nanti? Lagi. Dan yang lebih keren tuh sebenarnya tadi tuh Mbak tuh adalah lulusan Poltekkes. Jadi teman-teman nggak usah menutup kemungkinan, nggak usah yang minder atau gimana pun itu, karena ya asalkan ada kemauan pasti ada jalan. Itu sih yang utama. Karena sejauh ini teman-teman Poltekkes itu ya dulu ya waktu di angkatanku ya itu kayak teman-teman tuh sempat yang ngerasa bosen ya sama aku karena kayak apa-apa deh gitu ya. Cuma aku tuh selalu nggak pernah aku simpan untuk diriku sendiri gitu. Tapi aku selalu mengajak teman-temanku, tapi mereka yang nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Jadi memang awalnya teman-teman Bapak Ibu semua, saya tuh masuk ke Poltekkes memang awalnya pelarian. Iya. Alhamdulillah di kampus yang ingin saya tuju sebetulnya, tapi diterima di fakultas yang berbeda. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah kembali di fakultas yang diinginkan. Cuma beda jenjang. Nah, terus terus tapi akhirnya waktu itu setelah masuk di Poltekkes ini ya kok banyak kemudahan yang aku dapatkan. Mungkin terus aku mulai merenung kayak mungkin aku kalau di sana aku nggak mendapatkan apa yang aku dapatkan sekarang di Poltekkes. Gitu. Jadi kayak jalan kemudahan, jalan prestasi itu banyak banget aku bisa dapetin di Poltekkes. Gitu. Jadi ya itu tadi aku suka banget quotes tentang great things never came from comfort zone ya kan. Betul. Hal yang luar biasa nggak bakal didapatkan ketika teman-teman selalu berada di zona nyaman. Setuju nggak? Benar. Karena emang juga mungkin sedikit relate ya Mbak ya. Soalnya dulu kita berdua juga hampir sama kayak gitu modelnya. Tapi alhamdulillah kita malah dapat beberapa banyak benefit sekali dengan Poltekkes. Dan itu juga buat teman-teman semua, karena jangan minder, apalagi teman-teman yang udah masuk di Poltekkes lah ya. Jangan minder kalau kita mereka udah dapat dari univ-univ lain, univ yang lebih gede, UI kayak atau UGM atau bahkan ITB atau apalah yang bisa dapat LPB. Tapi ternyata dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, alumnusnya dari dulu dari D3, D4 sampai profesi 3 kali sudah sekarang bisa masuk di UGM, S2 menjadi seorang awardee LPDP. Keren banget. Makanya teman-teman jangan minder. Yang penting kalian bisa memanfaatkan privilege yang kalian punya dimanapun kalian ditempatkan. Katakanlah kalian sekarang pada akhirnya harus berkuliah di Poltekkes, ya mungkin awalnya nggak serg ya, nggak sesuai sama hati. Tapi kalau kalian jalanin dengan benar, siapa tahu kalian jadi the next Mbak Dea yang jadi mendapat the next award di LPDP. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi kuncinya memang di tadi ya punya keinginan yang kuat dan usaha yang jelas ya. Terus kalau untuk daftar LPDP ini tipsnya adalah tentang ini persiapan. Karena semua tuh harus disiapin teman-teman. Jadi kita
ini ya nggak ditanya tapi aku ceritain. Gak apa-apa, itu kayak maksudnya kayak tadi aku lupa belum sampein. Iya nggak apa-apa, jadi juga biasa sambil sharing kan. Iya, jadi teman-teman bikin ini timeline sendiri. Misalkan Hamin 3 bulan misalkan waktu itu saya pendaftarannya Februari ya teman-teman. Terus aku menyampaikan kalau persiapannya Hamin 3 bulan karena tadi aku harus tes TOEFL dulu. Kebetulan lagi aku belum cerita, saya tuh daftarnya di UGM di LPDP itu jalur yang LOA. Jadi LOA itu jalur yang sudah punya kampus gitu. Berarti sudah diterima dulu S2. Udah diterima S2. Terus daftar LPDP-nya pakai jalur yang LOA, Letter of Acceptance, punya surat itu gitu. Jadi dan alhamdulillahnya itu mempersingkat proses seleksi teman-teman kalau misalkan udah keterima kampus. Jadi aku melewati tahapan seleksi tes bakat skolastik atau TPA. Karena aku udah tes TPA ketika mau daftar di UGM-nya kayak gitu. Jadi lewat jalur itu, jadi bisa mempersingkat waktu. Jadi setelah keterima administrasi, ada waktu spend lebih lama untuk persiapan wawancara. Nah gitu. Jadi harus bikin timeline. Nah nanti mendekati, pokoknya setelah selesai persiapan bahasa, TOEFL, IELTS dan lain sebagainya, kita persiapan untuk ISAI tadi. ISAI itu waktu itu kan saya one shot ya, alhamdulillah one shot dapat. Waktu itu memang prepare-nya mepet. Prepare mepet banget teman-teman. Tapi ketika kita menemukan mentor yang tepat, kita akan bisa dengan pokoknya bisa merealisasikan karena bener-bener dari nol banget aku dulu bikin isai. Yang penting aku cuma tahu poinnya apa aja yang harus ada di isai. Kita belajar untuk mengembangkan. Yaitu penting banget sebagai mentor tuh untuk kita keberlanjutan kita prepare-nya seperti apa. Jadi tahap persiapan lah ya. Berarti kan aku mau tahu juga sih Mbak, kayak dulu tuh gimana sih struggle-nya Mbak Dea. Pasti kan otomatis kan dengan ada persiapan yang gak singkat ya, walaupun 3 bulan lah ya, 3 bulan. Tapi 3 bulan itu paling mepet banget. Itu udah mepet banget ya, tapi walaupun 3 bulan hitungannya udah mepet, itu kan pasti ada apa ya, struggle yang dihadapi oleh Mbak Dea. Mungkin ada permasalahan ini lah, permasalahan itu atau permasalahan dalam diri sendiri, atau mungkin sampai dalam ada upside down-nya kan, fase ragunya juga mungkin. Nah mungkin dulu gimana sih Mbak, kok sampai bisa sekarang sesekeren ini gitu lah. Makanya aku gak sekeren itu. Waktu itu strugglingnya karena masih bantu di Poltekkes ya waktu itu, karena membantu Bu Hadir 1 Bu Yuni. Jadi kan ikut serta dalam kegiatan penelitian, pengapmas dan lain sebagainya. Waktu itu ada 4 judul penelitian yang dilaksanakan Pak Dir, Wadir 1, 2, 3 itu kebetulan di satu tempat yang sama di Gunung Kidul, dan itu aku berperan aktif banget dalam penyusunan proposal dan ikut kegiatan dan lain sebagainya. Nah itu waktunya cukup mepet dengan kegiatan seleksi LPDP dan daftarnya UGM itu. Bahkan by the way untuk mendaftar di UGM itu aku persiapannya hamin 2 minggu. Itu mepet banget. Itu udah yang gelombang terakhir. Jadi gelombang 4 tahap 2 waktu itu. Karena waktu itu kalau di IKM itu perkuliahannya kan mulainya Februari dan Juli. Nah saya daftar LPDP yang tahap 1 untuk perkuliahan dimulai kan Juli. Itu kan pas banget timelinenya. Jadi aku harus daftar yang UGM-nya sekarang ini nih. Karena kalau nggak kayak gitu, otomatis aku masih harus studinya Juli tahun berikutnya lagi, alias tahun ini. Kan itu kayak aduh, target-target itu mundur ya kan kayak gitu. Jadi itu penting banget teman-teman untuk menyiapkan target atau timeline dalam kehidupan. Nah terus akhirnya, tapi alhamdulillah kegiatan itu kan butuh fokus banget ya waktu itu. Alhamdulillah itu langsung selesai. Jadi bagi waktu, kadang waktu itu aku sempat yang ngerasa kayak gini, ya Allah aku tuh sering banget bantuin orang, kapan ya aku membantu diriku sendiri kayak gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan itu. Akhirnya itu selesai, clear semuanya. Alhamdulillah aku bisa benar-benar fokus membantu diriku sendiri untuk tadi persiapan bahasa dan lain sebagainya. Yang bikin aku sedih adalah tadi ya, plan utamanya pengen memang lanjut studinya di luar negeri. Cuma karena memang tadi ya prioritasku untuk waktu dengan keluarga tuh penting banget. Ketika kita sudah merasa pernah punya pengalaman kehilangan orang tua salah satunya ya, itu kan membuat kita semakin dewasa, semakin kayak waktu tuh berharga banget ya kayak gitu. Nah itu dulu aku sempat merasa cukup sedih karena kayak harusnya aku bisa gini, tapi ya itu tadi. Tapi aku percaya banget ketika kita mengutamakan orang tua, keluarga itu pasti akan ada jalannya. Nah ini alhamdulillah gitu. Jadi terus akhirnya struggling yang lain adalah tadi persiapan yang sangat mepet. Aku yakin nggak semua orang bisa ya dengan persiapan yang semepet itu. Jadi kita harus bisa menilai diri sendiri tadi. Aku ngerasa kayak aku bisa deh, bismillah gitu. Alhamdulillah bisa beneran. Tapi kalau teman-teman merasa kayak gitu, jangan main-main menantang diri dengan persiapan hamin mepet tadi. Betul sekali. Betul banget. Itu terus di tengah jalan sempat yang stres banget bikin isai karena cukup memakan waktu, energi, bahkan air mata. Karena kayak udah bundet banget ini aku harus nyampein apa gitu. Tapi
ya udah kalau bosen jangan diterusin, pokoknya kita butuh break, ya udah self reward apa segala macam, nanti kalau udah balik lagi kerjain lagi, pokoknya kuncinya jangan pernah berhenti gitu. Boleh sih kita berhenti sebentar gitu, tapi kayak abis itu lanjut fokus lagi. Quotes of the day gitu. Iya. Kalau kamu berlari jangan lupa untuk berhenti. Iya, istirahat dulu lah ya, Istirahat dulu, kasih minum break, apa kayak Nggak apa-apa istirahat taruh dulu itu. bebannya sebentar. Iya, Taruh nanti dulu bebannya, nanti kita lanjut lagi. Gitu. Cuma kadang ini sih dengan pencapaianku kemarin ini ya dapat LPDP itu kan sempat share di Instagram, di medsos dan lain sebagainya. Ada beberapa adik tingkat atau teman-teman yang nanya. Aku seneng ya sebetulnya sharing tentang aku tuh gimana kemarin, caranya apa segala macam. Aku seneng. Cuma ada pertanyaan yang kayak gini contohnya ya, biar teman-teman tidak mengulang kesalahan yang sama. Misalkan nanya kayak gini. Mbak Den, itu gimana sih caranya daftar LPDP? Aku pengen deh ikut, tapi aku mager banget persiapannya. Males gak mau ngasih tahu. Terus waktu itu jawabanku hanya semoga segera dapat hidayah deh gitu. Maksudnya kayak kalau kita ingin sesuatu tuh yang sungguh-sungguh gitu. Pun yang mau ngasih tahu kan sayang banget dong waktuku menjelaskan ke kamu kalau nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi emang niat sih yang utama. Nggak apa-apa, niat aja dulu. Malah justru itu yang pada akhirnya menguatkan kalau kita udah punya niat di mana kita lagi capek, malah itu kan yang membangkitkan kembali. Benar banget. Gitu. Karena pada apapun walaupun kita udah dapet rintangan-rintangan ke depannya, dengan ada niat tadi, motivasi kita udah kuat, ya itu bisa kita dapetin. Iya, gitu pasti sih. itu semuanya. Iya, kayak waktu lagi down aku ingat banget motivasiku dulu, aku harus ini, oke semangat gitu. Karena kalau motivasi utamaku adalah agar aku bisa segera bekerja, teman-teman. Ya enggak? Kan tapi bener sih pada akhirnya kan kita juga kesana gitu. Oke, luar biasa banget, keren aku banget. dari tadi saya sebenarnya speechless Mbak, karena kayak wow, luar biasa sekali. Sekeren itu emang ya. Iya. Awal di LPDP sampai S2 dan itu kayaknya bukan impian sembarang orang, dan hampir semua orang mungkin lah ya, hampir semua orang pasti pengen banget ibaratnya kita pendidikan sampai tingginya, bahkan dengan uang yang sekecil-kecilnya. Iya betul, itu adalah cita-cita sekali. Gitu, cita-cita sekali. Oke, apalagi nih? Karena saking banyaknya jadi agak speechless juga. Tapi kayaknya dari tadi sebenarnya overall udah disampaikan, udah mulai dari persyaratan tadi udah ya teman-teman di-mention persyaratannya udah, terus juga struggle-nya udah, part-part yang harus teman-teman perhatiin, waktu buat persiapannya juga udah disampaikan. Nah, tadi juga kayak Mbak udah ngasih tips juga ya tadi, tapi mungkin nanti bisa disampaikan lagi ke teman-teman. Ini mungkin untuk menutup juga sesi kita pada hari ini. Tips sama trik dari Mbak untuk yang beasiswa, mau mendaftar beasiswa LPDP, dan yang terakhir sekaligus nanti closing statementnya ya dari Mbak De. Apa mau tanya lagi? Masih ada yang mau tanya? Apa? Mungkin ini agak yang masuk ke yang pertanyaan malas tadi ya, tapi mungkin kan ada teman-teman yang mungkin masih belum tahu, atau kadang-kadang kita informasi kan masing-masing ya Mbak ya. Mungkin di mana sih Mbak kita bisa benar-benar tahu soal informasi LPDP ini? Entah mungkin kan juga di kampus ada kan ya, mungkin di kampus ada, atau mungkin ada informasi. Sesi informasinya di mana, sistem informasi yang benar-benar kita harus bisa percayain untuk kita mau mengajukan LPDP ini gitu. Oke. Untuk kita bisa informasi yang paling valid dan resmi itu ada di website LPDP. Nanti googling aja beasiswa LPDP gitu, pasti udah ada paling atas websitenya. Ada websitenya. Terus teman-teman bisa lihat di sana ada kayak profil dan lain sebagainya, prosedur pendaftaran, bahkan yang misalkan ada tuh panduannya, buku panduannya. Nah, tadi seperti yang udah aku sempat sampaikan, kalau di beasiswa LPDP itu banyak tipenya. Tadi ya untuk reguler atau mungkin yang jalur afirmasi. Nah, afirmasi ini ada yang mungkin teman-teman yang dari wilayah 3T atau putra-putri Papua, disabilitas, prasejahtera, itu semuanya ada teman-teman. Jadi tinggal kita kalau baca panduan tuh, kira-kira aku akan masuk di kategori yang mana ya, tipe yang apa, kita bisa cari di sana. Itu panduannya beda-beda gitu. Kayak yang reguler sendiri, yang afirmasi sendiri, beasiswa PNS TNI Polri sendiri, double degree sendiri. Jadi sedetail itu gitu teman-teman gitu. Jadi coba dibaca lagi. Kadang teman-teman bingung itu karena belum cari tahu sebetulnya. Ya, betul. Kuncinya itu. Kadang ini gimana bingung. Ada yang teman-teman tolong dong jelasin cara mendaftarnya gimana. Jadi kalau aku coba baca linknya di sini, baca panduannya itu detail banget. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, coba diskusi aja sama aku. Aku bilang gitu. Gitu. Jadi baca panduannya itu udah detail banget, persyaratannya apa aja. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah tadi kunci utamanya adalah persiapan. Karena biar kita tahu sejauh apa, aku butuh waktu lebih panjang nih untuk persiapan. Jadi kita bisa spend jauh-jauh waktu. Terus ya itu, siapin yang bisa disiapin sekarang apa gitu. Dirasa butuh persiapan bahasa ya les, ikut preparation class dan lain sebagainya.
Terus kalau butuh teman mentoring juga bisa cari, ada kayak bimbel-bimbel gitu, baik yang berbayar ataupun tidak berbayar. Bahkan kalau teman-teman mau bimbingan sama aku juga boleh. Gitu. Oke. Nah, ini yang tadi mau ditanyakan kalian. Untung aja teringatkan. 5 juta ya nanti tarifnya. Canda. Oke. Kayak gitu. Terus tips lainnya adalah ya tadi jadi diri sendiri. Pokoknya ya tuh sampaikan apa adanya gitu. Karena itu kan akan terlihat ya nanti kalau pas wawancara, kalau kita datanya fake dan lain sebagainya. Karena memang kalau di pendaftaran penilaian diri terutama itu kan kita memasukkan penghargaan, pelatihan dan lain sebagainya, kayak ada sertifikat-sertifikat. Itu memang tidak ada laman untuk uploadnya. Tapi ya yang penting yang kita tuliskan di sana adalah benar-benar real persiapan. Terus terkait malas teman-teman, aku dulu juga kayak gitu. Itu hal penyakit yang bawaan nggak sih? Bener banget. Iya. Cuma ya tadi balik lagi ke motivasi awal. Aku rencananya ingin tadi semakin tinggi pendidikan, semakin mapan juga untuk tingkat pekerjaannya apa. Kayak ya kita coba ukur gitu output kita mau apa gitu. Terus nanti kalau kita mau mencapai itu tuh kita harus apa dulu gitu. Jadi biar nggak males gitu. Terus kadang kalau anak-anak Gen Z nih, aku sempat kemarin narsum tentang Gen Z, gimana mengenal lebih dalam tentang Gen Z. Jadi aku malah menceritakan tentang diriku ya. Oh iya, aku merasa seperti itu. Nah, itu aku sampaikan bahwa memang anak-anak Gen Z mungkin yang di umuran teman-teman ini yang mau daftar LPDP nih, seumuran saya dan mungkin seadik-adik tingkat kan kita maksudnya Gen Z ya. Iya, maksudnya karena Gen Z. dengan kemudahan apapun yang kita dapatkan sejak lahir, itu kan yang kadang membuat kita itu males. Betul. Karena kita terbiasa untuk udah ada ini, udah ada itu. Jadi ngerasa lebih praktis. Nah, itu hal yang harus kita ubah. Jadi kita harus mengalihkan dengan kemudahan yang kita dapat itu ya untuk memaksimalkan mengembangkan diri, pengetahuan apapun itu gitu kan. Sekarang informasi mudah banget didapat. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi tipsnya. Persiapan, jadi diri sendiri, terus ini usahanya harus lebih ini karena maksimal ya. Dan juga kalau mau akses informasi harus yang valid benar. Karena Betul. ada juga ini teman-teman untuk tips yang bagian TOEFL ya, persiapan itu sertifikat TOEFL itu banyak yang kemarin ada juga review di beberapa grup ya kayak LPDP Fighters or something, itu banyak banget grupnya. Ada teman-teman yang gagal administrasi karena ternyata memang sertifikat TOEFL yang disampaikan yang diupload itu enggak yang resmi. Mereka tergiur dengan tes TOEFL yang murah 200.000, bahkan bisa tes ulang kalau nggak bisa padahal harusnya kan. Bahkan waktu itu kalau untuk tes TOEFL kurang lebih 600 sampai 650 segitu. Dan itu udah ada di panduan, itu udah ada sertifikat yang resmi seperti apa. Jadi teman-teman banyakin baca biar nggak bingung dan biar nggak salah informasi. Oke, ini penting banget soalnya di notes di akhir ini. Oke, jadi ada banyak banget ya yang harus kita persiapkan, yang kita harus perhatikan, mulai dari persiapan mental, persiapan diri kita sendiri, manajemen diri kita, terus bahkan juga terkait dengan administrasi berkas, dan juga kita harus tahu nih di mana kita dapat informasinya yang benar yang mana gitu. Pastikan informasinya. Terus pokoknya kalau teman-teman emang yakin nih udah pengen daftar LPDP, lakukan persiapannya sedari awal mungkin. Mungkin itu akan lebih baik kalau teman-teman start dari sekarang. Apa yang itu tadi, kenali dulu diri kalian sendiri, kira-kira kalau mau daftar ini saya masih kurangnya di mana dan apa yang perlu dipersiapkan. Nah, silahkan dipersiapkan dengan baik, kuatin mentalnya. Kuatin niatnya, jangan sampai nanti kalau capek pasti ada ya Mbak ya, capeknya nyerah segala macam, tapi jangan sampai itu bikin kalian benar-benar stop dan gak melanjutkan. Apalagi kalau udah mulai persiapan, itu sayang banget. Benar banget. Pun kalau misalkan tadi ya udah keterima jalur administrasi tuh, kadang kayak alhamdulillah udah keterima, padahal itu belum itu masih awal banget. Masih awal banget. Nah, yang perlu bener-bener banget disiapkan itu adalah wawancara. Itu tadi ya aku belum sempat sampaikan tentang perlunya kita untuk mock up interview. Kita latihan wawancara dengan awardee yang sebelum-sebelumnya atau mungkin alumni atau mungkin dengan atasan atau dosen kita gitu. Kita perlu banget diskusi, latihan wawancara tentang ya ada beberapa poin pertanyaan tentang itu. Nah, itu yang menurutku waktu itu benar-benar butuh persiapan banyak banget. Salah satunya tadi ya kan sempat nanyain ya kenapa kok pilihnya kesehatan masyarakat. Nah, waktu itu aku harus mencari kenapa kok memilih kesehatan masyarakat. Bahkan teman-teman tahu nggak, waktu itu saya wawancara tuh kurang lebih 40 sampai 50 menit. Dan iya, dan itu hampir 15 atau 20 menit itu membahas tentang pendidikan, studi gitu. Kenapa mengambil itu? Tadi aku belum cerita lagi. Bagian wawancara, nah tadi kita masih berkutat di administrasi. Iya, masih di administrasi, betul-betul. Setelah nanti tes bakat skolastik itu ya seperti TPA gitu teman-teman. Jadi monggo dipersiapkan aja untuk TPS-nya seperti apa. Nah, yang finalnya adalah wawancara seleksi substansi. Itu
teks sistem pewawancaranya itu ada 3 pewawancara dan kita. Waktu itu saya Zoom karena kan masih ini ya, setelah pandemi sih sebetulnya 2024 apa? Ya 2024. Tapi waktu itu masih pakai Zoom karena kan sekarang emang kayak gitu ya sistemnya di Indonesia memang memudahkan ya, efektif dan lain sebagainya. Nah, waktu wawancara itu ada 3 pewawancara. Yang pertama dari LPDP atau mungkin praktisi gitu. Yang kedua itu dari akademisi dan yang ketiga dari psikolog gitu. Jadi waktu itu saya ditanya yang pertama dulu, ini cerita lagi ya. Yang LPDP ini saya ditanyain tentang kamu punya prestasi ini ya, kayak memvalidasi gitu. Gimana sih kemarin malah saya dimintain tips dan triknya dong Mbak, kemarin kok bisa lanjut studi dengan alhamdulillah jadi lulusan terbaik dan lain sebagainya, tapi masih bisa berprestasi dan lain sebagainya, bisa bekerja gitu-gitu. Itu gimana? Terus sempat saya ceritakan. Malah sharing kayak gitu. Jadi yang pertama vibes-nya cool, fun, chill gitu ya. Dah, masuk yang kedua nih waktu itu yang tentang akademis itu agak deg-degan ya. Udah mulai serius ya. Iya, udah mulai serius karena pokoknya tetap smiling aja, tetap keep smile dan kalau wawancara lewat Zoom itu pokoknya kita harus melihat kamera terus. Jangan kita melihat laptop dan lain sebagainya karena mungkin itu bisa jadi penilaian kayak ini membaca teks nih, bisa jadi kan karena betul. ada yang mungkin seperti itu ya, contekan atau segala macam. Kalau aku sih lebih ke tadi mending persiapan aja dan ngalir aja gitu. Nah, terus waktu itu saya ditanyain tentang studi. Misalkan gini nih, kayak backgroundku D3, D4 profesinya udah bidan nih. Kenapa kok nggak lanjut S2 kebidanan? Kenapa kok ambilnya kesehatan masyarakat? Terus saya sampaikan tapi saya ambil kesehatan masyarakat pun peminatnya masih linear, yaitu kesehatan ibu anak dan kespro gitu, tak sampaikan. Terus teman-teman harus mencari kurikulum yang sesuai sama kita tuh apa, yang pengen kita pelajari apa, yang tadi ya untuk bisa mencapai kontribusi kita mau apa. Terus waktu itu saya sampai mencari ya kayak univ-univ di Indonesia tuh yang punya kesmas mana aja nih gitu, yang punya peminatan KIA kespro tuh mana aja nih, karena bisa jadi ditanyakan kenapa kamu pilihnya UGM, emang kampus saya nggak ada kesehatan masyarakat gitu. Emang UGM punya apa gitu ya, itu tak sampaikan. Itu benar-benar tak siapin banget. Tapi yang ditanyain waktu itu malah bukan itu, malah yang ditanyain itu tadi, kenapa kok kamu nggak milih S2 kebidanan. Waktu itu sempat disebut ibunya itu, si wawancaranya kan kebetulan waktu itu yang bagian akademik tuh perempuan. Beliau sempat menyebutkan, ini alumni Polkesio ya. Nah, teman-teman sadar nggak banyak orang tahu Polkesio itu apa. Betul, kan? betul. Aku udah aduh ini kayaknya orang Jogja nih, atau mungkin karena dari logatnya aja memang Jogja. Jawa gitu. Wah, ini gue tahu Polkesio nih. Jadi ya udah, tapi aku ya nggak khawatir karena yang aku sampaikan semuanya real, nggak ada yang gimana-gimana. Jadi aku sampaikan kenapa kok aku nggak ambil di kebidanan ya. Tadi balik lagi semua tuh baik, jurusan tuh apapun itu tuh baik. Cuma kembali lagi ke passion kita. Kita mau yang seperti apa sih? Mau jadi orang yang seperti apa? Mau kerja di bidang apa? Itu kan harus sesuai dari studi kita apa. Terus apalagi ya? Itu benar-benar dikejar banget. Emang kalau kamu gini harus gini-gini. Itu teman-teman harus bisa menyiapkan banyak banget jawaban. Karena misal kita ditanya nih, jawab itu bener-bener sampai jawabanku tuh habis. Tapi maksudnya masih bisa menjawab. Cuma waktu itu ditanya, saya jawab kayak gini. Terus ibunya bilang, apalagi saya masih belum dapat deh. Terus tak jawab lagi, gini. Ada lagi, kenapa kok nggak gini aja? Tak jawab lagi sampai lama banget. Cuma alhamdulillahnya itu tadi, alhamdulillahnya aku bisa menjawab beliau sampai akhirnya beliau udah nggak tanya lagi dan aku merasa cukup menjawab semua pertanyaan beliau dan cukup lega. Cuma kayak gitu. Itu waktu puasa teman-teman. Itu waktu puasa udah kering karena itu double jadinya. Double ya rasanya. Terus waktu yang psikologi lebih ditanya kayak keseharian kita. Terus kan sempat di poin penilaian diri itu ada kayak hal apa yang menjadi kebanggaan atau apa ya, saya agak lupa. Cuma waktu itu aku menceritakan kebermanfaat, prestasimu apa. Nah, kalau teman-teman menyampaikan prestasi, sebaiknya bukan yang hanya manfaatnya untuk kita, tapi untuk masyarakat. Iya, kebetulan waktu itu aku menceritakan tentang aku jadi bidan sebagai tim pendamping keluarga tadi. Dan yang aku lakukan adalah aku mendampingi ibu hamil yang kayak dulu tuh KEK, kurang energi kronis, dari kehamilan yang tidak diinginkan, usia dini, belum selesai sekolah dan lain sebagainya. Kehamilannya pun nggak sehat gitu. Tapi waktu itu aku benar-benar mendampingi secara intens dan alhamdulillah ketika mau melahirkan tuh kondisi fisiknya udah bagus, anaknya juga baik, sehat. Jadi itu menurutku menjadi sebuah prestasiku karena aku punya peranku itu bisa benar-benar membawa dampak yang baik kayak gitu. Lebih ke perannya tuh kontribusinya tadi, bagi kontribusi tadi bukan hanya udah diberikan ke masyarakat. Betul. Gitu. Manfaatnya tuh buat hal sendiri, tapi buat masyarakat. Lebih ke kayak gitu. Implementasinya lebih ke yang
secara luas gitu ya, nggak cuma buat diri kita sendiri. Iya, karena kan banyak prestasi yang aku ini juara ini, tapi ya kenapa gitu kan? Betul. Terus kenapa? Betul. Apa lagi yang harus bisa kamu? Makanya itu. Terus persiapan juga kalau misalkan nanti ditanya pertanyaan yang sensitif gitu. Karena kadang misalkan ya tadi walau bapakku sudah meninggal, aku sempat ketakutan, nanti kalau ditanya di awal pertanyaan aku khawatir itu akan merubah gitu. Fokus dan lain sebagainya. Tapi beneran teman-teman, aku ditanya tentang itu, tapi di bener-bener pertanyaan terakhir penutup. Jadi waktu itu bapaknya, ingat banget aku tanya, bapaknya nanya, hal yang paling nadir apa yang pernah kamu temui ketika kamu menempuh studi? Ya aku sampaikan itu. Misalnya waktu saya mau melanjutkan studi alih jenjang, waktu itu bener-bener waktu itu papa saya meninggalnya malam minggu pagi jam 00.30. Itu kan hari Minggu ya. Seninnya itu PKKMB ini alih jenjang. Jadi bener-bener waktu itu waktu Covid ya. Aku bener-bener 3 minggu tuh isolasi mandiri di rumah. Untungnya ada kesibukan tadi, PKKMB, kuliah gitu. Jadi mungkin orang-orang yang nggak ada kesibukan mungkin akan semakin down dan stres. Banyak yang putus sekolah dan lain sebagainya. Cuma aku masih mengingat tadi pesan dari papa untuk ya tadi lanjutkan studi sampai S2 dan setelah itu untuk kerja dan lain terserah mau gimana. Jadi itu yang memotivasi aku untuk bisa lanjut studi sampai S2 dan pengen banget segera berkarya ini sebetulnya. Kayak nanti malah ada beberapa topik-topik yang ternyata malah miss ya tadi, tapi langsung banyak banget tips-tips yang udah kita dapat hari ini, mulai dari ya tadi seperti yang kita udah jelasin di awal, tapi tadi ada tambahan. Iya, benar banget. Untung ingat wawancara. Iya, benar wawancara. Karena kadang-kadang orang memang fokusnya di awal tuh berkas nih gue wawancara kan bisa ngomong padahal tidak semudah itu teman-teman. Wawancaranya bahkan nanti akan dikejar terus. Ngejarnya itu antara kayak memvalidasi jawaban kita, seberapa yakin kita atau memang ini kayak nggak ngerti deh, semakin digoyahkan gitu. Jadi memang harus yakin dan kuncinya memang well prepare tadi. Makanya nggak cuma berkasnya doang yang harus teman-teman siapin, tetapi juga latihan wawancaranya. Ini juga penting dan tadi kalau misalkan teman-teman belum dapat kampus atau daftarnya beasiswa LPDP dulu, berarti harus nyiapin juga untuk tes TPA. Tapi kalau tes bakat skolastik. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sudah masuk atau sudah diterima di kampus untuk lanjut pendidikan S2, teman-teman bisa tuh melewati part itu dan bisa lebih fokus ke wawancara. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Karena waktu itu sempat ditanyain ya apa ketakutan atau ups and down dan lain sebagainya. Waktu itu saya sempat takut kalau misalkan naudzubillah nggak one shot. Nah, otomatis karena dengan biaya studi S2 yang semahal itu ya. Kalau di UGM saya 15 juta satu semesternya, dan kalau di total sekitar 60 juta dan itu nominal yang sangat besar. Makanya cari di ini beasiswa aja teman-teman kalau mau lanjut studi. Gitu. Jadi sempat ada rasa takut ya, aduh nanti kalau nggak dapet gimana, sedangkan aku udah keterima kampus. Nah, itu teman-teman juga nggak usah khawatir karena biasanya di univ-univ itu kita bisa mengajukan yang namanya defer atau tunda studi. Kayak misalkan Pak, saya ini masih proses daftar beasiswa nih. Jadi ini untuk studinya saya minta ditunda studi dulu sampai saya nanti dapat beasiswa. Cuma memang biasanya ada maksimal berapa tahun gitu. Kalau misalkan udah expired ya nanti daftar lagi. Nah, teman-teman ini malah informasi yang juga bisa teman-teman manfaatkan nih. Jadinya nggak kayak aduh takutnya nanti udah keterima duluan tapi nggak dapat beasiswa. Teman-teman masih bisa ada tunda studi. Yang penting itu kalau misalkan kalian yang yakin, insya Allah kayaknya ada jalannya nggak sih? Pasti ada jalannya. Kalau kata orang sih, yaudah coba aja dulu. Gitu. Allah nanti juga pasti kasih jalan gitu kan. Kayak ini loh, quotes juga ya, kayak usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena bener banget. Kayak gitu. Kalau kita udah benar-benar usaha semaksimal mungkin hasilnya belum sesuai sama keinginan kita, tapi kan ya nggak masalah, itu kan berarti memang yang terbaik sama Tuhan seperti apa. Kadang gitu. Tapi aku not juga sih, karena juga cukup relate. Jadi Mbak dia tuh mulai sesuatu sebenarnya nggak 100% yakin. Ya udah coba aja dulu. Tapi yang penting nanti jadi atau enggak, ya udah. Nanti yang mutusin dari Allah. Betul. Yang penting usahanya tuh maksimal itu loh. Bukan yang hanya kayak yaudah aku coba aja deh, enggak gitu. Tapi coba aja deh dengan persiapan yang maksimal. Gitu. Wow, luar biasa banyak banget ya Halim hari ini insight-nya. Kayaknya kita harus ngobrol di belakang sih Mbak, karena masih banyak yang mau ditanyain sebenarnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik untuk bahas lebih lanjut lagi tentang LPDP, mungkin yang lebih spesifik kita kupas tuntas. Mbak, wawancaranya nanti gimana bla 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 atau esai atau segala macam, boleh komen aja. Nanti kalau misalnya komennya banyak, bisa kali ya Mbak bikin part 2 ya. Part 2 untuk persiapan. Persiapan LPDP. Oke, nanti mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya,
via Instagram gitu boleh atau gimana? Instagramnya agak susah ya teman-teman. Nama Instagramnya @DYSWR, itu kayak nama singkatan aja di Suara. Di notes ya teman-teman. Sama juga kalau tadi mau informasi soal PDP bisa buka di website resminya. Betul. Jadi semuanya panduan, terus syarat-syarat, seleksi dan sebagainya sudah masuk di web tadi. Dan sampai sekarang tuh masih dibuka ya Mbak? Yang 2025 ini masih pembukaan. Maksimal besok Senin nih teman-teman. Iya tuh. Kalau bisa ngebut dalam beberapa hari ini silahkan. Nah berarti buat yang teman-teman mau rencana daftar tahun depan bisa dikira-kira nih ya sekitar berarti bulan Januari Februari lah pembukaannya. Jadi bisa dipersiapkan. 1 tahun buka 2 batch. Jadi untuk Januari Februari mulai, dan besok ada juga di sekitar bulan Juni atau Juli gitu ada juga. Jadi kalau misalkan Juni. Kalau misalkan nggak keterima di tahap 1 bisa coba tahap 2. Bisa nih Juni-Juli yang mau daftar Juni-Juli disiapin dari sekarang. Yes, bisa banget. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Dea. Sama-sama. Sudah berbincang pada sore hari ini. Mudah-mudahan tadi yang udah disampaikan bisa bermanfaat. Mungkin terakhir closing statement ya Lem ya. Oke. Closing statement. Apa gitu yang buat pesan-pesan buat teman-teman semua biar lebih yakin, motivasinya lebih kuat lagi, biar yang mungkin yang lagi fase begitu bisa semangat lagi biar bisa semangat lagi buat LPDP gitu. Closing statementnya mungkin tadi udah sempat aku sampaikan beberapa quotes yang aku emang dari dulu pegang banget, dan aku selalu sampaikan ke teman-teman semua bahwa great things never came from comfort zone. Jadi kayak hal yang luar biasa nggak akan kita dapatkan dari langkah atau usaha kita yang biasa-biasa aja. Jadi kalau misalkan teman-teman memang ada keinginan, cari tahu, kejar. Terus ketika menjalaninya merasa males dan lain sebagainya, ingat lagi motivasi awalnya dan rencananya nanti kita tuh mau berkontribusi seperti apa gitu. Kayak mau menunjukkan aku tuh seberguna itu loh. Gitu loh, ya kan? Aku tuh bisa membawa feedback ke sini gitu. Kayak misalkan ini teman-teman yang tadi ya, untuk teman-teman yang sekarang baru lanjut studi di Poltekkes, dulu salah satu motivasi saya walaupun ya pelarian di Poltekkes, tapi waktu itu setelah melerem ya namanya kalau bahasa Jawa, setelah lerem dan memang jalanku sepertinya di sini. Tapi waktu itu aku juga punya motivasi, aku akan lulus dari Poltekkes ini nggak cuma lulus aja, tapi aku pengen bisa memberikan sesuatu untuk Poltekkes. Jadi alhamdulillah itu sudah terkabulkan juga. Jadi teman-teman pasti bisa asalkan ada kemauan gitu. Karena kita sama-sama minum air, makan nasi, pasti semua punya kesempatan yang sama. Cuma usahanya yang harus ditambah untuk bisa menjadi awardee juga. Wah, luar biasa. Keren sekali Mbak Dea. Luar biasa. Keren sekali itu teman-teman. Ini juga membuka bahwa lulusan Poltekkes itu memiliki kesempatan yang sama juga dengan teman-teman universitas. Yang penting teman-teman usahanya dikencengin dan jangan mudah menyerah. Oke, terima kasih banyak untuk sore hari ini. Terima kasih banyak Mbak Dea. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Thank you juga Halim. Nice. 2 episode. Dadah, sampai ketemu lagi. Mbak Dea belum. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Ayo kita talk. Oke.